ternyata abu-abu. Kau suka tipu-tipu, kau bilang ini itu, tapi semuanya palsu. Kau hanya pura-pura, sekarang kau hura-hura. Kau datang kasih luka, baru kau sembunyi muka. DJ Kelvin. Halo semua, bisa menilai surat ini nggak? Ini surat yang ditandatangani bersama tadi, yaitu surat kesepakatan damai terkait dengan persoalan 4 pulau di Aceh, yang katanya ini sudah kembali ke Aceh. Tapi yang lucunya itu adalah surat kesepakatannya. Jadi di saat kemudian surat itu tersebar ke Aceh, ya, tersebar kepada seluruh masyarakat Aceh, reaksi masyarakat itu beragam. Saya ingin menyampaikan apa yang saya dapat dari masyarakat Aceh dan yang saya rasakan juga gitu ya. Jadi saya mewakili diri sendiri dan mewakili dari masyarakat. Kalau bahasa kami di sini tuh bilangnya bahwa ini surat kesepakatan damai ini seperti surat jual beli lembu. Karena surat ini biasa kami buat itu di Aceh itu, kalau ada jual beli lembu tuh suratnya kayak gitu. Terus ada juga yang bilang yang bahwa udah pandai staf kantor lurah, kecil atau kepala desa dalam membuat surat. Surat ini dibuat itu di Kementerian Dalam Negeri kah atau di kantor Sekretaris Negara? Karena ada Pak Seksnek di situ, maka kita pertanyakan apakah surat ini dibuat oleh Sekretaris Negara atau oleh Kementerian Dalam Negeri. Kenapa saya bertanya seperti itu? Karena bentuk suratnya bukan seperti surat sebagaimana mestinya dalam administrasi negara. Ini yang buat negara loh, surat ini yang buat negara. Bukan kantor lurah, bukan kantor desa, bukan kantor dusun, bukan kantor RW mungkin yang di luar Aceh. Tapi yang buat itu negara melalui apakah Menteri Dalam Negeri atau Sekretaris Negara. Apakah seperti ini administrasi di Indonesia dalam membuat surat kesepakatan damai? Itu satu. Surat ini diragukan oleh masyarakat Aceh. Surat ini diragukan oleh masyarakat Aceh. Kenapa? Pertama, di surat tidak ada nomor. Kemudian yang kedua, tidak ada stempel masing-masing daerah, tidak ada stempel Mendagri dan tidak ada stempel Sesnek. Kemudian yang ketiga, yang membuat kerusuhan itu adalah Pak Tito. Ya. Namun yang mendamaikan dalam hal ini itu siapa? Kenapa Pak Titonya justru jadi saksi dari sebuah perdamaian yang kerusuhannya itu dia yang buat? Paham ya maksud saya? Dan kemudian apakah surat SK yang dikeluarkan oleh Mendagri itu bisa dibatalkan dengan surat kesepakatan damai? Apakah seperti ini administrasi negara? Bukankah Kepres itu diselesaikan dengan Kepres, Pergub diselesaikan dengan Pergub, kemudian Kesmen diselesaikan dengan Kepmen, SK diselesaikan dengan SK? Bukankah seperti itu? Ini keputusan menteri diselesaikan dengan surat kesepakatan damai. Dan suratnya itu seperti surat jual beli lembu. Ya. Jadi hari ini masyarakat Aceh itu bilang, kami udah nggak bisa lagi ditipu-tipu. Kami nggak bisa lagi ditipu-tipu. Dan kami tidak mau ditipu.
Dalam hal ini mohon tunjukkan secara jelas dan nyata surat yang sebenarnya. Apakah benar pulau itu diserahkan kepada Aceh, dilepaskan kepada Aceh, atau memang ada deal-dealan di belakang itu. Ini yang muncul di publik. Dan ini sudah heboh di seluruh Aceh mempertanyakan terkait dengan surat ini dan diindikasikan ada kesepakatan di luar daripada itu. Ya, mohon tidak lagi menipu kami sebagai rakyat Aceh. Kami udah nggak bodoh. Kami udah nggak bodoh lagi ditipu-tipu. Ini yang harus saya sampaikan karena ini memang lagi booming pasca keluarnya surat kesepakatan damai. Bukan kami tidak mau terima, tapi kami butuh bukti yang nyata. Tidak mungkin surat keputusan menteri itu dibantah atau dibatalkan oleh surat kesepakatan damai. Dan jika seperti ini berarti administrasi negara kita itu tidak bagus dan tidak benar. Mohon Pak Presiden ditertibkan. Dan di dalam surat tersebut tidak ada tanda tangan Presiden. Pak Yusril Iza Mahendra, Anda adalah seorang ahli tata negara. Kemarin heboh, Bapak bilang bahwa MOU Helsinki tidak bisa dijadikan rujukan. Sekarang saya tanya sama Bapak, apakah surat kesepakatan damai ini bisa menjadi rujukan untuk mencabut surat keputusan daripada Menteri? Ayo Pak, perjanjian kesepakatan damai seperti itu bentuknya. Siapa pihak-pihak yang harus terlibat di dalamnya? Ya Pak ya, sekali lagi saya sampaikan, tolong jangan bohongi kami lagi. Kami nggak bodoh. Masyarakat Aceh menunggu secara jelas dan detail seperti apa yang terjadi tentang kesepakatan damai tersebut. Jangan sampai ada deal-dealan di belakang surat tersebut hanya untuk menyenangkan masyarakat Aceh, hanya untuk meredam emosi yang hari ini terjadi. Kami nggak bodoh. Ya Pak, ini bukan ini menimbulkan kericuhan, tapi kami butuh bukti. Karena udah banyak dan seringkali kami ditipu oleh pemerintah. Terima kasih. Mohon berikan penjelasan. Salam.